Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi masak. Nah, untuk menu kali ini Kak Susi membuat ngohyang. Nah, ngohyang atau ngohyong ini saya memakai resep dari Singapura yang cukup mudah dan simpel. Nah, di sini pertama-tama saya siapkan 300 gram udang dan 300 gram daging ayam. Saya memakai daging ayam bagian paha karena bagian paha itu lebih juicy dan lebih enak. Setelah itu potong kecil-kecil paha ayamnya seperti ini, karena nanti kita akan memblendernya ya teman-teman. Nah, potong-potong seperti ini. Jangan lupa udangnya juga dibersihkan ya teman-teman, oke? Nah, di sini setelah semuanya siap, udangnya sudah saya bersihkan. Kemudian kita ambil blender. Kita blender dulu kedua bahan, dicampur seperti ini agar nanti semuanya merata. Nah, seperti ini kita blender terlebih dahulu. Nah, daging ayam dan udang sudah tercampur rata, kemudian hasilnya seperti ini. Lalu tuang ke dalam mangkok yang besar. Setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya beri 1 sendok makan minyak wijen. Kemudian ada lada bubuk. Lalu beri oyster sauce. Dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu ada juga 1 sendok makan kecap asin. Kita aduk dulu terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Aduk hingga rata, oke? Setelah itu masukkan 1 sendok makan tepung maizena atau cornstarch. Aduk hingga rata kembali. Lalu beri 1 butir telur bagian putihnya saja. Aduk rata seperti ini agar nanti adonannya merekat dan padat. Setelah itu beri potongan daun bawang. Ada juga wortel. Kemudian di sini saya juga memakai water chestnut ya teman-teman. Nah, water chestnut ini bisa dibeli di pasar-pasar. Di sini saya memakai 2 buah, kemudian saya cincang. Saya memakai water chestnut agar nanti ketika kita makan ada crunchy-crunchy-nya dan rasanya lebih enak. Kalau teman-teman tidak bisa menemukannya, tidak apa-apa, bisa di skip. Nah, aduk hingga rata seperti ini. Nah, semuanya sudah tercampur rata. Nah, seperti ini warnanya sudah sangat bagus. Kemudian di sini ada kulit tahu. Nah, kulit tahu ini bisa dibeli di tukang-tukang penjual tahu itu ya teman-teman. Nah, pertama-tama di sini basahkan terlebih dahulu agar kulit tahunya lemes. Jadi tidak boleh kering, harus dibuat basah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah semuanya lemes, kemudian masukkan adonannya seperti ini. Ratakan seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu kita gulung.
Nah, setelah digulung hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan sangat cantik. Lakukan hingga selesai. Kita buat gulung-gulung lagi seperti ini. Nah, setelah itu siapkan kukusan. Kita kukus terlebih dahulu ngohyangnya selama 20 menit. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita kukus selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita buka, hasilnya seperti ini. Kita matikan api terlebih dahulu, biarkan ngohyang dingin. Nah, setelah dingin kemudian kita angkat. Nah, kita bisa menyimpannya di dalam freezer selama 1 bulan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau makan, jadi tinggal diambil dan digoreng. Nah, setelah itu di sini saya siapkan minyak. Saya langsung menggorengnya. Karena saya menyiapkan ngohyang ini untuk makan malam. Nah, ngohyang ini sangat mudah dan praktis, teman-teman pasti bisa melakukannya di rumah. Untuk pemula juga saya yakin langsung bisa. Nah, goreng hingga kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan kemudian angkat. Nah, ini hasilnya sangat bagus kelihatannya dan rasanya sangat enak ini. Nah, menu ini juga cocok untuk anak-anak, dijamin semuanya suka ya teman-teman. Nah, seperti ini kemudian teman-teman bisa memotongnya sesuai selera, bisa dimakan dengan saus cabai. Nah, ini hasilnya setelah dipotong seperti ini. Hasilnya sangat padat dan gurih. Nah, crispy di luar, empuk di dalam ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa dimakan dengan saus tomat atau saus cabai. Semoga video ini bermanfaat dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi Masak. Nah, untuk resep hari ini Kak Susi mau membuat olahan dari bahan daging ayam. Olahan ini sangat mudah dan sangat simpel tapi rasanya enak. Nah, pertama-tama siapkan 500 gram daging ayam. Di sini saya ambil dagingnya saja. Kemudian beri sedikit jus jeruk nipis. Beri sedikit garam. Aduk-aduk hingga rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah lagi dengan cabai rawit. Kemudian di sini ada kemiri, ada sedikit kunyit, ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga sedikit jahe. Nanti resepnya saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini beri sedikit minyak goreng. Kemudian kita blender. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus.
Tumis hingga harum. Kemudian tambahkan daun jeruk, beri roiko, tambahkan gula pasir secukupnya, aduk-aduk hingga rata. Kemudian tambahkan serai. Di sini serainya saya potong-potong. Kalau teman-teman mau digeprek serainya juga boleh. Lalu beri santan kental sebanyak 150 ml ya teman-teman. Kemudian aduk perlahan. Setelah semuanya rata, kemudian matikan api. Masukkan daging ayam tadi yang kita bumbui dengan jeruk nipis dan garam. Kemudian beri jamur kancing. Di sini saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian ada daun kemangi. Aduk hingga rata. Nah, setelah semuanya rata, kemudian siapkan daun pisang. Masukkan adonan. Kemudian beri irisan cabai merah. Kalau teman-teman suka pedas, bisa tambahkan irisan cabai rawit. Kemudian bungkus sesuai selera. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian kita kukus selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit, kemudian kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep Kak Susi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi masak. Nah, untuk resep hari ini Kak Susi memasak ayam goreng yang dibungkus daun pandan. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini cukup mudah karena saya cuma memakai merica dan bawang putih. Nah, merica dan bawang putih ini kemudian kita haluskan. Tumbuk hingga semuanya halus. Setelah itu kita campurkan ke dalam daging ayam. Nah, di sini saya menyiapkan 3 paha daging ayam yang sudah saya potong menjadi 10 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan 1 sendok makan oyster sauce. Kalau teman-teman ingin bumbunya lebih meresap, teman-teman bisa menyimpannya terlebih dahulu di dalam kulkas selama 2 jam. Nah, kalau ingin lebih gurih, teman-teman juga bisa memberi
sedikit roiko dan sedikit gula pasir. Di sini saya memakai resep dari Thailand ya, jadi cukup mudah dan simple. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan daun pandan. Di sini ada 10 lembar daun pandan yang sudah saya cuci bersih. Nah, kemudian kita bungkus daging ayam dengan daun pandan. Nah, tidak perlu terlalu bagus, yang penting daging ayamnya bisa terbungkus dengan daun pandan seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan tusuk gigi untuk menguncinya, jadi seperti ini. Nah, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, setelah selesai, kemudian panaskan minyak goreng, kemudian kita goreng daging ayamnya seperti ini. Nah, baunya ini sangat harum. Goreng hingga kuning kecoklatan. Resep ini sangat mudah dan gampang ya teman-teman. Nah, setelah kuning kecoklatan, kemudian kita angkat. Nah, setelah itu siap disajikan. Teman-teman bisa menyiapkan sedikit saus cabai seperti ini atau sesuai selera, terserah teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Susi. Nah, untuk resep hari ini saya mau memasak kentang dengan daging ayam. Pertama-tama kupas kentang terlebih dahulu. Kemudian belah menjadi 2 bagian. Setelah itu potong-potong. Potong kira-kira setebal 1 cm ya teman-teman, seperti ini. Kemudian sisihkan. Lalu di sini ada 1 potong daging ayam, bagian paha potong tipis-tipis. Setelah itu beri oyster sauce atau saus tiram, lada bubuk, minyak wijen, gula pasir, dan tepung maizena. Aduk hingga rata. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. 2 siung bawang putih geprek. Panaskan teflon. Di sini saya tumis terlebih dahulu daging ayamnya. Tumis hingga matang dan sedikit kering seperti ini. Kemudian angkat dan sisihkan. Panaskan kembali teflon, beri sedikit minyak. Tumis bawang putih hingga harum. Setelah itu masukkan kentang tadi.
Nah, beri sedikit air. Kemudian tutup terlebih dahulu, tutup hingga mendidih. Nah, setelah mendidih kita cek ya, kalau airnya kurang dan kentangnya masih keras, kita tambah lagi airnya. Jadi, tambahkan airnya itu sedikit demi sedikit. Nah, tambahkan lagi, kita tutup lagi. Nah, ini sudah empuk. Bisa dicek ya, teman-teman. Nah, ini sudah empuk. Kemudian tambahkan daging ayam tadi yang sudah digoreng. Beri oyster sauce atau saus tiram. Tidak perlu banyak karena tadi ayamnya sudah dibumbui ya, teman-teman. Tambahkan juga sedikit gula pasir. Kita aduk dulu. Kemudian teman-teman juga boleh tes rasa ya, kurang apa bisa ditambahkan. Nah, masak hingga mendidih sebentar, kemudian angkat. Nah, mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep Kak Susi berikutnya. Terima kasih.